Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Bidan Dian Pramasari. Kali ini aku akan membahas mengenai permasalahan kehamilan. Salah satunya permasalahan yang kerap dialami oleh ibu hamil adalah permasalahan keputihan. Banyak sekali ibu-ibu yang menanyakan, saya mengalami keputihan, apakah ini berbahaya? Apakah ini perlu dikonsultasikan? Yuk simak terus penjelasan video saya selanjutnya. Keputihan terjadi pada saat kehamilan sebenarnya dipengaruhi oleh adanya hormon. Hormon melakukan tugasnya sehingga salah satu efeknya yang dihasilkan adalah pengeluaran lekore atau pengeluaran cairan atau lendir yang jumlahnya tentunya dalam batas normal, kemudian tidak berbau, berjumlah tidak terlalu banyak, tidak menimbulkan gatal, kemudian tidak menimbulkan iritasi, aromanya tidak masih dalam batas normal ya, tidak beraroma tentunya. Nah, ini adalah lekore atau cairan vagina yang masih fisiologi atau masih aman karena dipengaruhi oleh perubahan hormonal. Namun, apabila pada saat hamil jumlah keputihan atau jumlah lendir yang dihasilkan pada saat ibu hamil bisa dicek di celananya ya, di celana dalamnya, di CD-nya. Ibu harus menilai jika jumlahnya banyak, kemudian aromanya, baunya tidak wajar atau baunya khas, terasa gatal dan menimbulkan iritasi. Nah, ini perlu ibu waspadai karena ini harus mendapatkan terapi dan treatment yang lebih tepat karena hal ini berkaitan dengan infeksi vagina atau bakteri yang perlu dikaji ulang untuk menegakkan diagnosanya. Nah, apabila hal ini terjadi atau dikeluhkan oleh ibu hamil, segera untuk ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan tindak lanjut yang lebih tepat. Aku akan membagikan bagaimana sih caranya mengatasi atau mengurangi keluhan keputihan pada saat hamil. Tips yang pertama adalah jagalah kebersihan area kemaluan atau area intim pada saat hamil karena hormonnya berubah sehingga pengeluaran produksi sekretnya juga akan berubah semakin meningkat. Dengan ini ibu harus menjaga kebersihannya dengan cara satu, kalau ibu membersihkan area V harus dari depan ke belakang, yaitu dari area kemaluan ke anus. Kemudian jangan lupa untuk dikeringkan dengan menggunakan tisu khusus untuk area organ intim. Nah, yang kedua, sebaiknya menggunakan atau pada saat membersihkan area misfi menggunakan air yang mengalir dan tidak disarankan menggunakan bau-bauan, wewangian atau sabun antiseptik yang dapat memperburuk atau bahkan dapat membunuh mikroba yang bermanfaat untuk area misfi ibu. Nah, selain itu, ibu juga harus memperhatikan jenis atau bahan celana dalam yang ibu gunakan. Sebaiknya celana yang ibu gunakan satu, tidak boleh terlalu ketat. Yang kedua adalah berbahan katun. Bahan katun atau 100% katun ini. Karena 100% katun akan mempengaruhi proses penyerapan atau keringat yang lebih cepat dan optimal. Sehingga terhindar dari atau mencegah dari perkembangbiakan mikroorganisme bakteri-bakteri yang sifatnya adalah damage atau merusak ya. Nah, yang berikutnya adalah, yang kelima adalah pada saat ibu merasakan sudah tidak nyaman, sudah merasakan lembab, jadi ganti pakaian dalamnya dengan pakaian dalam yang lebih kering, yang baru dan yang kering. Karena pada saat ibu hamil ini jangan eman-eman untuk mengganti sering-sering celana dalamnya. Karena pada saat celana dalam yang lembab atau pakaian dalam yang lembab, yang basah ini dapat menimbulkan bakteri-bakteri tumbuh lebih subur di area V. Jadi sering-sering untuk mengganti celana dalam. Nah, tips yang terakhir adalah untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan.
agar tidak terjadi dehidrasi dan tidak terjadi ISK yang dapat memicu terjadinya keluhan-keluhan seputaran masalah organ intim. Demikian informasi saya mengenai keputihan pada saat kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya dan tetap sehat menjalankan kesehatannya, tetap nyaman. Saya Dian Paramasari, salam Rahayu.